2-1. Menurut saya ini masih harus kita lihat babak kedua. Sangat bisa Kroasia mengejar. Tapi kalau Prancis pandai, dia bisa bertahan, mungkin dia bisa dapat. Oke. Terima kasih. Sekarang kita tanya ke Julian. Ini menarik teman-teman. Roy Suryo kini mencari perlindungan ke sana kemari. Setelah kemarin di DPD, Roy Suryo tidak mendapatkan respon yang memuaskan, di mana di sini DPD dituntut untuk memberikan jaminan keselamatan bagi Roy, Tifa, Rizwan dan juga Subhan yang melakukan penelitian soal ijazah Pak Jokowi ataupun ijazah Wapres Gibran. Nah, terbongkar, terkuak ternyata Roy Suryo juga mendatangi salah seorang ketum partai ya mungkin dulu pernah menaungi dirinya, yaitu Pak SBY. Ini menarik juga teman-teman, di mana Roy Suryo sudah dibuang oleh semua orang. Kini Roy Suryo kembali mendekati orang yang dulu pernah memberikan amanah pada dirinya untuk menjadi Menpora. Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah ada keterlibatan Pak SBY dalam isu ijazah? Mungkin ya kita berharap tidak sejauh itu. Kita cuma meyakini bahwa Roy Suryo memang sudah kelabakan. Roy Suryo memang sudah tak punya lagi jalan keluar untuk menghindari penangkapan. Apalagi ya kemarin kita juga sudah mengupload bahwa kepolisian sudah mengumumkan hasil lab forensik soal ijazah Pak Jokowi yang dinyatakan 100%, bahkan 1000% asli. Jadi tinggal cukup tunggu waktu saja seperti apa yang dikatakan oleh kepolisian. Kami akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ujaran kebencian atau fitnah ijazah ini. Dan orang yang sudah pasti teman-teman akan mendekam di sel tahanan pertama adalah Tifa, Rizwan dan juga Subhan. Tambah juga ada ini Pak Tompel yang juga nanti bakal join party di sel tahanan. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita kaji dulu informasi yang menyebut bahwa Roy Suryo mendatangi soal diam-diam ke SBY untuk minta tolong perlindungan agar tidak diangkat. Kita simak video selengkapnya. Tapi sikap SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Swastika. Wih, udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang terkenal. Ada termul yang mengatakan ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Bu Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti. Surya Paloh juga nih. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia. Kalau mau dia dinastinya di PSI, di partai gajah, partai yang nggak punya ijazah itu terserah aja. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang nggak boleh itu. Jelas nggak tuh para termul itu? Pupuk masih buka baju dulu. Tutup dulu ini. Oh alah. Oh iya ya. Itu yang mau ditutup ya. Atau diturunkan juga boleh Pak? Jangan ya. Kalau diturunkan itu namanya menghina lambang negara. Oh iya. Meskipun lambang negaranya sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Burung garudanya mau aku kak ya. Oh iya. Burung Garuda lihat ke Pak Prabowo. Iya, burung Garudanya aja ngelihat Pak Prabowo ya. Buang muka dari dia. Itulah. Bisa aja ini. Pak Alkat ini nambah juga ini Pak Alkat ini. Jadi siang ini kita sebenarnya akan ke DPD. Tapi itu tetap hanya sebenarnya kita mau kumpul di tempat biasa, di tempat bakso lapangan tenis ya. Cuman lucunya bakso lapangan tenis kemarin terbakar. Waduh. Kayak pasar pramuka. Apa-apa kok terbakar. Lapangan tembak. Lapangan tembak? Iya. Lah ya, bakso lapangan tembak. Bakso lapangan tenis. Sering rapat di sana. Nah, iya kebakar tadi malam. Terbakar. Jadi makanya ini pasar pramuka terbakar. Terus bakso lapangan tenis terbakar. Apalagi? Jangan lupa Kejaksaan Agung. Oh ya, Kejaksaan Agung, Kominfo segala dulu juga kebakar. Mas Roy, pertanyaan KPU. begini. Ada pertanyaan di publik begini. Kan Pak SBY, Mas Roy ini kan dulu di Demokrat ya. Oke. Ada fakta bahwa Pak SBY itu kan sebetulnya punya tanggung jawab besar atas naiknya Pak Jokowi di 2014 sebagai presiden. Artinya beliau tuh pasti tahu lah tentang Pak Jokowi.
pernah nggak Mas Roy bertanya ke Pak SBY, sebetulnya ijazahnya Pak Jokowi itu kayak apa? Nah, memang Pak SBY ini orang yang sangat egaliter, sangat demokratis ya, dan tidak pernah mau cawe-cawe. Nah, bahwa dulu ketika tahun 2014 memang isu ijazah palsu ini belum ada. Gitu. Jadi karena waktu itu pun juga nama Jokowi itu kan sedang happening gitu ya, sedang naik-naiknya gitu ya. Jadi ya wajar saja kalau mungkin beliau termasuk orang yang agak terperdaya, terbuai, ya gitu dengan isu itu. Tapi memang tidak semua sebenarnya dari kami. Saya pun waktu itu termasuk yang tidak sepakat gitu. Karena apa? Karena saya tahu pasti saya sudah kenal dengan wataknya dari Jokowi ini semenjak SMK ya gitu. Saya tahu persis semenjak SMK ditinggalkan oleh dia dan hanya menjadi tumpangannya Jokowi untuk naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita tahu pasti siapa itu SMK. Tahu nggak bedanya watak sama watuk? Apa ya? Watuk itu bahasa Jawa, itu bisa sembuh dengan obat. Tapi kalau yang namanya watak itu nggak bisa sembuh. Jadi artinya Pak SBY itu ketika dia mendukung Pak Jokowi itu dia terperdaya juga ya. Iya. Dan beliau itu sebenarnya netral kok, dua. Makanya beliau kan mengatakan waktu itu, kami pun waktu itu ketika saya masih ada di partai itu ya, saya sudah 5 tahun di partai itu pun diminta untuk bersikap netral. Netral itu artinya tidak memilih Pak Prabowo, mau memilih Pak Prabowo boleh, mau memilih Jokowi boleh. Iya. Nah, Pak Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy teman-teman untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berbatu-batu gitu lah, berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus. Dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Surat Bebas. Wih, udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Pak, ada netizen yang penasaran. Dulu kan Pak Jokowi itu tinggi badannya terlalu jauh dari Pak Ahok. Betul. Tapi kok di reuni kemarin pendek, setara sama Raja Juli Antoni. Gimana makanya itu dalam formulir yang dulu dikatakan itu pecinta alam Silvaga apapun, dia menuliskan tingginya di atas 170 cm kan. Sekarang kan pendek. Apa iya ada orang tuh bisa mengkeret? Itu gitu lah. Nggak ada orang bisa mengkeret terus tahi lalatnya pindah-pindah gitu ya. Tapi saya memang bukan ahli biologis, saya memang bukan ahli forensik untuk tubuh ya gitu. Jadi biarkan nanti analisis dari para ahli biologis dan ahli forensik untuk tubuh yang nanti akan menyampaikannya. Ada sih beberapa catatan-catatan. Tapi maksud saya Pak, itu kan secara kamera kan di kelihatan itu kayaknya sama tingginya. Apa mata saya yang tertipu atau enggak? Pertanyaan dari Mas itu sama dengan pertanyaan mayoritas teman-teman. Semenjak dia hilang beberapa minggu waktu itu yang katanya ke Bali terus main sama anak-anak ATV-an itu ya, dan itu saya tahu tempatnya soalnya kebetulan pemiliknya itu saya kenal ya gitu. Nah, di salah satu pantai di barat ya, di barat itu ada perbedaan fisik ya yang terjadi dari beliau, dan itu sebenarnya ya saya tidak boleh menduga bahwa itu adalah Jokowi palsu atau Jokowi KW, tapi biarkan nanti ahli-ahli saja ya. Saya tidak berkompeten atau tidak berkepentingan. Tapi bukan tipuan kamera ya Pak? Oh bukan, memang beda. Dan memang dulu itu dengan Iriana kan juga sebahu sini. Sekarang kan hanya kuping atau semacam. Biarkan sekali lagi ahli-ahlinya. Sebaiknya dijelaskan oleh dokter kepresidenan mungkin. Nah, iya. Gitu. Mas Roy, satu lagi, di tengah isu Jokowi, ijazah Jokowi palsu ini polemiknya, sikap SBY sekarang gimana? Ya, beliau wait and see. Ya, beliau masih tetap kritis. Beliau juga kemarin ketika ada beberapa hal yang harus beliau melakukan posting Twitter X ya, beliau juga melakukan postingnya. Pak SBY masih tetap sama seperti SBY yang saya kenal, dan beliau malah justru bagus ya, tidak pernah cawe-cawe. Beliau meneruskan hobinya yang kemudian itu justru bermanfaat bagi masyarakat. Saya 2 kali ikut acara beliau, yang pertama ketika ada pembacaan puisi karya-karya dari beliau, yang kedua itu di JKS ya, yang kedua ketika beliau bersama dengan teman-teman seniman ya, waktu itu mengadakan pameran lukisan teman-temannya dan beliau sendiri.
itu di di daerah tengah kota. Ya, oke. Gitu ya. Jadi itulah harusnya kalau seorang udah lengser itu ya sudahlah gitu. Jadi seperti beliau itu ya nggak usah cawe-cawe, apalagi ikut konsultasi ya. Dan kalau dikatakan, oh ini sekaligus ya, ada termo yang mengatakan ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Bu Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti, Surya Paloh juga dinasti. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia kalau mau dia dinastikan di PSI, di partai gajah, partai yang nggak punya ijazah itu terserah aja. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia itu yang nggak boleh itu. Jelas gak tuh para termul itu ya? Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Ya saya yang atas. Oke. Begitu aja dulu ya. Yuk. Setelah ini kita akan ke Komisi Informasi DKI. Terima kasih ya atas Karena tempatnya. meskipun ijazahnya dikasih, bukan itu. Wawancara dengan Pak Roy Suryo. Bukan itu endingnya ya. Komisi Informasi Pusat Republik. Sabar dulu, santai dulu termul. Pasti Andri itu pasti mempajangnya dan lihat publik. Bukan itu endingnya. Akan segera meninggalkan Karena dokumen yang mereka kasih itu masih nggak jelas, dan kedua kita melihat secara langsung kertasnya itu seperti apa. Ya Pak Bona ya. Kita tidak akan berhenti kalau tidak diperlihatkan kertasnya. Ini seperti ini nih misalnya nih. Misalnya dulu Pak Jokowi pernah pakai dokumen ini, dikasih ke KPU. Ini harus kita lihat. Oh, kertasnya mulus, warnanya putih atau warnanya kuning, gitu ya Pak ya? Dan itu hanya ada di Andri nanti. Hanya ada di Arsip Nasional. Andri itu di Andri itu prosedur ngeliat dokumen kita bisa meraba, bisa memegang, bisa jangan seperti yang dari KPU kita nggak tahu kapan difotokopi, dari mana fotokopinya. tapi bukan diputar, dijilat, dicelupin ya. Itu Ya teman-teman, barusan kita sudah menengok informasi lengkap terkait ya ini Roy Suryo yang sedang mencari perlindungan, cari tempat aman biar enggak ditahan. Kita bakal tunggu saja siapa aktor-aktor politik yang bakal speak up untuk Roy Suryo, tapi rupa-rupanya gak akan ada lagi orang yang mau menolong Roy Suryo. Jadi ya tinggal tunggu waktu saja Roy Suryo dibuang, Roy Suryo ditelantarkan di kambing hitam. Nah, setuju gak sih kalau misalnya Roy Suryo langsung saja ditangkap, gak perlu ada yang membacking, dan kalau ada yang membacking ya langsung diringkus juga. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.